kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Gimana hari ini? Hari terakhir di minggu ini. Semoga hari Jumat ini kalian bisa menyelesaikan semua kegiatan dan pekerjaan dengan baik ya. Karena setelah hari Jumat ini kita akan disambut dengan long weekend, libur yang panjang karena Sabtu, Minggu, dan bahkan sampai hari Senin kita dapat kesempatan untuk menepi sejenak dari kesibukan pekerjaan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel ini, channel renungankata.id. Semua support dari teman-teman tentu sangat berarti buat kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan berkesempatan hari ini ada sebuah cerita yang menarik teman-teman. Cerita ini diambil dari kisah hari ini, di mana saya pergi ke rumah duka. Saya pergi ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada popo atau nenek dari temannya pacar saya. Beliau meninggal beberapa hari yang lalu dan sekarang sedang disemayamkan di rumah duka sebelum kemudian akan dikremasi. Dalam 6 bulan terakhir kurang lebih ada 3 kematian popo atau nenek yang saya alami atau orang-orang sekitar saya alami. Yang pertama adalah kematian nenek saya sendiri di tahun 2021. Lalu ada kematian dari neneknya kakak ipar saya, dan yang terakhir ini adalah kematian dari nenek pacarnya teman saya. Tentu memang ketika sudah tua dan udah lanjut usia akan banyak sakit atau kondisi-kondisi yang tidak baik di dalam tubuh manusia itu sendiri. Dan ada beberapa pelajaran yang kiranya bisa kita ambil dari momen ketika kita kehilangan orang-orang yang kita sayang. Tidak melulu orang-orang yang kita sayang itu berurusan dengan pacar, gebetan, ataupun kekasih atau HTS-an. Tapi ketika kita kehilangan keluarga, maka sedihnya gak kalah sedih dan perihnya juga gak kalah perih. Dari kisah ketiga orang yang meninggal ini bisa kita ketahui bahwa orang-orang yang ditinggalkan tentu akan merasa sangat sedih, sangat terpukul, dan mungkin akan teringat dalam beberapa waktu. Semua orang pasti akan kangen dan rindu tentang masa-masa yang dihabiskan bersama, ngobrol bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng, atau sekedar minum teh bareng. Bukan sebuah momen yang sederhana untuk dilupakan, tetapi memang terkadang ketika Tuhan meminta hambanya untuk pulang, maka itu adalah jalan terbaik bagi orang-orang tersebut. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ingat ketika akhirnya kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Hal yang pertama yang mungkin kita bisa ingat adalah untuk kita menghargai waktu bersama dengan mereka. Di tengah kesibukan kita sebagai anak-anak muda atau orang-orang yang memiliki berbagai macam aktivitas, jangan lupa untuk kita selalu meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita sayang. Selalu meluangkan waktu, bukan waktu yang sisa ya, tapi waktu yang memang dipersiapkan supaya kita bisa sekedar berbasa-basi, sekedar berbincang, atau makan malam bersama. Mungkin kesannya
klise ya. Tapi ketika orang yang kita cintai atau sayangi sudah gak ada, mau kita putar waktu pun, mau kita nangis pun, mau kita jungkir balik pun, kita tidak bisa mengembalikan keadaan ya teman-teman. Selain menghargai waktu, kita harus bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita sayang. Kita harus berusaha maksimal untuk bisa menyenangkan. Kadang-kadang mereka, orang-orang yang kita sayang, tidak melulu memusingkan tentang materi, tetapi ketersediaan waktu, ketersediaan perhatian, ataupun sekedar WhatsApp akan menyenangkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain itu juga, jangan terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, karena terkadang kesibukan-kesibukan yang ada, kesibukan-kesibukan yang kita lakukan bukanlah kesibukan-kesibukan yang penting, dimana kita hanya menghabiskan waktu untuk hangout atau hanya sekedar jalan-jalan yang mungkin tidak perlu dilakukan, atau bahkan lebih baik tidak pergi jalan-jalan sekalian. Tentu tidak ada salahnya juga untuk menghabiskan waktu, tetapi memberikan waktu lebih banyak untuk orang-orang yang kita sayang juga adalah hal yang baik. Memberikan memori-memori, kenangan-kenangan indah di mana ketika hidup orang-orang tersebut kita sayangi dan kita cintai sampai pada akhir kehidupannya. Bagi teman-teman yang mungkin juga kehilangan orang yang disayang, kehilangan anggota keluarganya, saya yakin dan percaya bahwa hal-hal ini terjadi bukan karena kebetulan, tetapi semua hal yang boleh terjadi adalah karena kehendak dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa sudah meminta hambanya untuk pulang, dan ya, Tuhan akan melakukan caranya yang terbaik. Untuk yang ditinggalkan, tentu kita harus tetap kuat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Tentu kita akan merindukan momen-momen yang ada. Maka dari itu, ketika kita punya kesempatan-kesempatan untuk bersama orang-orang yang kita sayang atau membahagiakan orang-orang yang kita sayang, kita bisa memanfaatkan semua kesempatan itu dengan baik. Teman-teman yang mungkin punya cerita tentang orang-orang yang disayangnya, mungkin telah pergi, bisa tuliskan cerita teman-teman di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa DM kami di Instagram @renungankata.id. Kami akan coba melihat cerita teman-teman dan membacakan cerita teman-teman di channel YouTube kami. Setiap cerita yang masuk akan kami bacakan, jadi teman-teman gak usah takut untuk berbagi cerita ataupun pengalaman. Tidak harus tentang kehilangan orang yang kita sayang. Ketika teman-teman pengen sekedar ngobrol, berbincang, berbagi kisah, maka boleh banget untuk teman-teman ngobrol dengan kita melalui sosial media kita yang ada. Jangan lupa teman-teman untuk memfollow akun sosial media kita lainnya seperti Instagram dan juga TikTok dengan nama @renungankata.id. Tentu support dari teman-teman akan sangat membantu kita dalam terus berkarya di industri ini. Jadi akhir kata, kalau teman-teman punya waktu, teman-teman punya kesempatan, jangan pernah sia-siakan waktu dan kesempatan itu untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu yang Maha Kuasa akan memanggil umatnya untuk kembali pulang. Maka dari itu, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, waktu yang terbaik, usaha yang terbaik, sehingga ketika suatu saat kita ditinggal, suatu saat Yang Maha Kuasa memanggil hambanya pulang, kita sudah tidak punya penyesalan karena kita sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa support kami terus. Sampai jumpa di video berikutnya.